Tragedi 27 Juli meloloskan anak presiden menjadi calon presiden. kantor PDI diduduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya, Hendro Delaksono, akan menemani Anda dalam obrolan Kampung Besar. Dan hari ini saya ditemani narasumber hebat, salah satu orang yang konsisten di dunianya, di dunia aktivisme, pro-demokrasi, hak asasi manusia, dan hadir bersama kita Dandi Kanca Sungkana. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengar Anda ceria sekali hari ini, meskipun kita sama-sama tahu lah bahwa kondisi belakangan ini bagi beberapa orang membuat kita agak kurang tidur gitu ya, karena ya tahu sendirilah. Tapi Dandi, saya langsung akan ngomong pada pokok persoalan kita. Ada yang mengatakan pemilu 2024 sampai pilkada 2024 itu adalah salah satu pesta demokrasi terburuk yang pernah ada. Bagaimana menurut Anda? Ya, seperti yang kita saksikan semua ya, bagaimana pemilu itu proses sebelumnya dilalui dengan berbagai macam tindakan yang tidak hanya mencederai proses demokrasi, tapi juga mungkin ini dalam sejarah pemilu di Indonesia itu pertama kali kekuasaan itu melakukan kecurangan itu dengan menabrak konstitusi. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh banyak orang, termasuk kalangan akademisi yang kemarin turun, para guru besar itu memang cukup mengkhawatirkan gitu, cukup mengkhawatirkan karena demokrasi ini kan sebetulnya satu harapan besar kita ketika saya misalnya dulu di zaman otoritarianisme Orde Baru itu kan poin utama yang kami perjuangkan itu kan demokratisasi. Nah, demokratisasi itu artinya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengekspresikan segala sesuatu dan mengaspirasikan kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat gitu. Nah, itu semua ada dalam aturan perundang-undangan yang kemudian kita perbaiki waktu pasca Orde Baru dan juga memperkuat konstitusi dengan salah satunya adalah membentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana sebuah Mahkamah Konstitusi itu kan penjaga satu-satunya penjaga konstitusi dalam rangka mengamankan demokrasi itu. Nah, itu ditabrak oleh kekuasaan, oleh lembaga eksekutif, pimpinan lembaga eksekutif untuk melancarkan kepentingannya supaya menang dalam proses pemilu. Ini memang saya kira saya harus sepakat dengan pendapat bahwa ini memang pemilu terburuk sepanjang sejarah. Mungkin tidak hanya sejarah reformasi, tapi sejarah pemilu di Indonesia. Iya, dan pada akhirnya kan kita juga berpikir begini ya. Setiap kali pemilu, setiap kali pilkada, setiap kali proses demokrasi, itu salah satu bagian pentingnya itu kan sebetulnya pendidikan politik itu sendiri. Karena bagaimana masyarakat yang berganti setiap generasi, ini membutuhkan referensi, tidak hanya tekstual, tapi juga kontekstual. Dan apa yang terjadi ini bagi mereka bisa jadi akan menjadi legitimasi bahwa seperti ini boleh loh sebetulnya. Nah, ketika ini terjadi bagaimana kira-kira? Ya, makanya ini kan satu ujian ya, bagaimana elit politik itu berperilaku gitu. Nah, kalau elit politik itu perilaku politiknya tidak mencerminkan regulasi yang seharusnya mereka berada dalam track itu bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat umum gitu. Jadi ketauladanan politik kita ini menemukan krisis yang begitu dalam. Itu tercermin dalam proses pemilu kemarin sampai kemudian hari ini sebetulnya kekuasaan kan tetap menggunakan lembaga
negara, lembaga yudisial untuk diotak-atik supaya kepentingan kelompok atau kepentingan oligarki itu bisa memenangkan kontestasi kekuasaan gitu. Nah, itu yang ujian bagi masyarakat sipil, bagaimana menoleh kembali ke titik pijak amanat reformasi. Jadi kita harus cek ulang apakah amanat reformasi itu satu persatu itu dijalankan. Kalau dijalankan itu sejauh mana titik keberhasilannya, kalau tidak dijalankan sejauh mana titik kegagalannya. Itu harus dicek ulang supaya menjadi evaluasi yang menyeluruh bagi pemerintahan yang akan datang. Kita tidak bisa lagi membiarkan itu semua berjalan sesuai kemauan elit politik gitu. Nah, ini ujian dari masyarakat sipil untuk memperkuat dirinya sebagai pengontrol, tapi juga sebagai mempertarungkan gagasannya dengan berpijak pada amanat reformasi kemarin itu. Ya, kita kan akhirnya berandai-andai nih, kalau misalnya kondisi seperti ini terjadi, semakin menguat, dan masyarakat semakin dilemahkan. Kekhawatirannya itu kan sebetulnya terjadi pengulangan sejarah seperti yang dulu. Dan ketika terjadi pengulangan sejarah, di mana kekuasaan sedemikian kuat, rakyat semakin lemah, ini akan terjadi hal-hal seperti dulu, penghilangan paksa, penculikan itu sendiri. Dan kita sama-sama tahu 30 Agustus lalu kita baru saja merayakan Hari Penghilangan Paksa Internasional gitu ya. Dan ini kan menjadi pengingat buat kita bahwa kita seharusnya berpikir bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Oh ya, tentang IKOHI sebagai salah satu penggerak gerakan untuk mengingatkan kita bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Gimana kabarnya IKOHI ini? IKOHI baik-baik saja. Sebagai organisasi tetap berjalan. Kita seolah-olah bertanya seperti gimana teman lama kita waktu SMA gitu ya. Nah, tapi memang ada persoalan yang berkembang belakangan, di mana salah satu mantan aktivis IKOHI yang sekarang bekerja di KSP, Kepala Staf Kepresidenan, melakukan manuver untuk mempertemukan keluarga korban penghilangan paksa dengan pihak utusan dari Prabowo, presiden terpilih pada pemilu yang lalu itu. Artinya calon presiden yang akan datang. Nah, pertemuan itu menghasilkan semacam islah, ya, perdamaian itu, yang itu diinisiasi oleh Mugianto. Mugianto ini anggota aktivis IKOHI yang sekarang bekerja di kantor staf kepresidenan. Nah, dengan mengiming-iming, bukan mengiming-iming, sudah menyerahkan pihak terduga pelaku pelanggaran penghilangan paksa itu, menyerahkan sejumlah uang kepada seluruh korban penghilangan paksa itu. Akibatnya kemudian dan itu ada yang menerima? Ya, menerima, diterima. Beritanya sudah cukup banyak di media online. Diterima, masing-masing keluarga menerima, tapi ada juga beberapa keluarga yang menolak. Ada yang menolak, ada yang pertemuan itu berdampak pada perpecahan keluarga, gitu. Perpecahan keluarga. Misalnya keluarga Wijitukul gitu, kan punya 2 anak itu Wijitukul. Nah, kakaknya menerima, adiknya tidak mau menerima, gitu. Dengan tegas, adiknya menyatakan bahwa aku ora iso dituku, gitu. Saya tidak bisa dibeli dengan cara apapun, gitu. Nah, akibatnya kemudian si adik ini bertengkar dengan kakaknya karena persoalan itu. Nah, ada lagi satu keluarga, anaknya Yani Afri. Ini korban penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 97. Anak Yani Afri ini diundang dalam pertemuan itu di Hotel Fairmont di Jakarta awal Agustus kemarin. Itu dia tegas-tegas menolak. Dia bilang
kurang lebih sama seperti yang dibilang anaknya Dogol yang menolak itu, bahwa saya memang miskin, saya sekarang sudah yatim piatu, jadi setelah ditinggalkan ayahnya karena diculik, hilang dan sampai sekarang, kemudian ibunya meninggal. Si anak ini namanya Hardingga, ketika ayahnya diculik tahun 97 dia masih berumur 5 tahun. Nah, dia bilang bahwa saya sampai kapanpun tidak bisa menukar hilangnya ayah saya dengan sejumlah uang. Karena bukan di situ soalnya, tapi soalnya adalah bagaimana negara ini bisa menjelaskan sebetulnya ayahnya ini ada di mana sekarang, masih hidup atau sudah meninggal. Begitu. Di banyak situasi memang negara kita ini sayangnya tidak terlalu transparan ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Iya, kan sebetulnya pada akhir Desember tahun 2022 itu kan Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada 12 kasus yang diakui sebagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, salah satunya adalah kasus penghilangan paksa aktivis tahun 97-98 itu. Nah, cuma keputusan Presiden itu adalah penyelesaian dalam dalam konteks non yudisial, artinya tidak dibawa ke pengadilan. Itu non yudisial itu pengertiannya adalah memberikan semacam rehabilitasi, kompensasi, reparasi kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, proses dari program ini sekarang mandek gitu, karena tim yang dibentuk oleh Jokowi melalui Inpres, instruksi Presiden, itu masa berlakunya sudah habis akhir tahun yang lalu, dan tidak diperpanjang karena Jokowi sibuk mengendorse anaknya untuk jadi presiden itu gitu. Iya. Nah, itu tidak diperpanjang, akibatnya program ini tidak jelas keberlanjutannya. Dan sampai sekarang misalnya program minimal dari negara untuk memberi santunan ekonomi kepada sejumlah keluarga korban itu juga tidak berjalan. Gitu. Jadi apa yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini? Program non yudisial saja tidak jalan, apalagi yang yudisial gitu. Jadi seperti tidak menemukan titik cerah apapun. Gitu. Saya waktu itu masih ingat ya bagaimana kondisi situasi Indonesia, politik di Indonesia itu berkembang dengan sangat cepat dan akhirnya memunculkan tragedi-tragedi. Kita mulai dari tahun 65 gitu kan, tahun Malari tahun 74 dan seterusnya. Ini kan selalu meninggalkan jejak luka, Dan saya juga ingat bagaimana perjalanan Anda waktu itu ketika akhirnya muncul tragedi 27 Juli ketika kantor PDI diduduki gitu ya. Terus kemudian Presiden Soeharto tiba-tiba menggunakan istilah setan gundul gitu ya. Nah, setan gundul ini muncul dan kemudian Anda bersama kawan-kawan yang waktu itu aktif di PRD akhirnya dikejar-kejar gitu ya. Nah, kita melihat polanya itu kan sebetulnya hampir selalu sama. Bagaimana ketika ada kelompok yang mencoba untuk mengingatkan gitu ya, dan akhirnya ini terkesan berseberangan, ini akhirnya mesti diberangus gitu. Nah, ini kondisi ini khawatirnya kan ketika pemilu dan pemilu itu gagal untuk memberikan jaminan-jaminan terkait kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berkumpul, ini akan terulang dan terus terulang. Nah, menurut Anda bagaimana ini? Ya, kalau saat itu kan istilah setan gundul itu nggak tepat, karena aku dan kawan-kawanku itu rata-rata nggak gundul. Gondrong malah, rata-rata gondrong. Ya, itu mau direvisi juga nggak susah, misalnya setan gondrong itu juga nggak susah. setan gundul lah. Ini ada tujuan lain misalnya. Selalu masalah berat dipakai main-main. Oke, gimana? Istilah lain itu organisasi tanpa bentuk. Karena kami berbentuk, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada struktur organisasinya kayak gitu. Organisasi gitu ya. Ya, terus pola itu memang berulang-ulang ya.
berulang-ulang, mungkin dalam varian yang berbeda, gitu ya. Tapi secara fundamental itu sebetulnya represivitas itu menurut saya dalam level yang sama saja gitu, tidak menurun gitu, tidak menurun. Misalnya kita tahu hari-hari ini konflik sumber daya alam itu seringkali kemudian masyarakat yang membela hak-hak lingkungannya itu mendapatkan kriminalisasi. Ada represi di sana gitu, menggunakan peraturan yang ada gitu, seolah-olah itu memang tindakan formal dari negara gitu, karena berdasarkan undang-undang segala macam. Jadi represivitas itu dijalankan lewat peraturan perundang-undangan. Nah, tadi yang aku cerita tadi soal Mahkamah Konstitusi yang meloloskan anak presiden untuk menjadi calon presiden itu, jadi juga represivitas atau otoritarianisme itu berjalan memanfaatkan instrumen demokrasi yang ada gitu. Nah, jadi sekarang ini pola otoritarianismenya adalah memanfaatkan instrumen demokrasi dan juga instrumen hukum yang ada gitu. Itu dengan keinginan atau dengan maksud dari kekuasaan supaya masyarakat itu tidak melawan gitu, seolah-olah ini hal yang legal, legal formal, tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dikritik gitu, karena loh ini kami melakukan dengan benar kok, ini ada undang-undangnya, ini ada aturan yang jelas gitu. Nah, seolah-olah begitu gitu. Nah, ini berulang-ulang. Nah, sekarang ini Mas Hendro, jangan lupa DPR RI sedang menggodok RUU TNI Polri. Ya, yang beberapa klausulnya itu seperti kita dejavu, seperti kita mengalami seperti zaman Orde Baru. Mereka mau mengembalikan dwi-fungsi ABRI itu, gitu. Ini salah satunya misalnya tentara aktif bisa menjabat di pemerintahan PNS, menjadi birokrasi negara gitu. Di dalam birokrasi sipil negara mereka bisa masuk di situ gitu. Terus ada lagi yang diperjuangkan oleh TNI sekarang adalah mengembalikan bisnis militer. Padahal itu mirip banget. Itu dua hal yang dilawan secara keras oleh gerakan demokrasi di bawah kekuasaan Orde Baru dulu gitu. Karena itu adalah sumber kekuatan dari tentara untuk merepresi kehidupan politik masyarakat kan saat itu. Nah, sumber itu mau dikembalikan oleh kekuasaan lewat RUU TNI Polri itu gitu. Nah, ini sekali lagi kita menghadapi tantangan yang cukup berat untuk mengawal proses demokrasi ini. Tidak mengawal saja, tapi juga menghadapi satu gempuran-gempuran yang kekuasaan yang mewarisi otoritarianisme Orde Baru itu. Jadi represi itu tidak sekedar penembakan, tidak sekedar memunculkan rasa takut seperti yang dulu, tidak sekedar berdimensi fisik gitu ya, tapi juga persuasif. Persuasif itu dalam bentuk tadi itu regulasi, peraturan perundang-undangan, mungkin juga perda segala macam itu turunannya. Nah, itu yang mereka mau secara menyeluruh mendesain satu sistem sosial politik yang betul-betul mau mengendalikan pikiran dan tindakan politik masyarakat sipil supaya bisa terkendali. Saya kalau boleh merevisi sedikit yang Anda sebutkan tentang dwi-fungsi ABRI, itu rasanya tidak terjadi lah, karena yang terjadi nanti mungkin multifungsi katanya. Dwi-fungsi TNI mungkin ya. Jadi iya, harus diganti. Yang kedua adalah tentang ini, tentang pola lama juga mungkin yang akan nanti muncul soal label gitu ya. Jadi ketika ada kelompok atau individu yang melakukan yang berbeda pendapat atau bahkan dia mencoba berbeda dengan kelompok yang dominan gitu. Ini label-label ini nanti kemungkinan akan stigmatisasi, stigma seperti itu. Kalau dulu kan ada ekstapol gitu ya.
Ya dulu langsung komunis. Ya dulu Sapol. Kalau nggak ngomong, semangat sekali ya menyebutkan itu. ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu kan dulu. Yang kiri jelas komunis gitu, yang kanan itu Islam radikal gitu. Iya. Ya, Nah itu nanti berarti kemungkinan akan muncul lagi seperti itu ya. iya bisa jadi. Tapi harapannya tidak muncul lah. Kalau itu sampai akhirnya muncul di KTP seperti dulu. Saya tahun 2000-an pernah membuat investigasi terkait beberapa orang yang KTP-nya ada label ekstapolnya, ini membuat dia kehilangan banyak hal. Ya, ya. Kehilangan hak politik, kehilangan hak ekonomi. Mereka kan tidak bisa daftar PNS Ya. gitu ya. Dan mereka juga jarang mendapat perhatian yang sama dengan warga yang lain. Iya, mendapatkan diskriminasi. Nah, itu kan seperti itu yang terjadi. Kalau ini terjadi kan sebetulnya sangat mengerikan sekali. Kita akan melihat bagaimana Indonesia yang menapaki proses menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik tiba-tiba kembali seperti yang dulu lagi. Bisa jadi. Indikasinya adalah secara perlahan-lahan kan pemerintah mengharuskan, misalnya ini satu hal ya, mengharuskan masyarakat menonton kembali film G30 SPKI. Oke, terjadi lagi. Nah, yang dulu pada zaman kita dulu, kamu masih ingat nggak? Aku itu sampai wajib nonton itu 3 kali. Oke. Aku SMP, aku SMA, kemudian momen apa gitu. Ya. Dan itu harus bayar sendiri loh, sudah wajib bayar sendiri. Itu untuk menonton film propaganda yang faktanya itu bisa diperdebatkan. Ya, dan gitu. salah satu catatan kecil, saya pernah mendengar seorang psikolog mengatakan di film itu kan banyak adegan kekerasan gitu ya. Dan itu sebetulnya sangat tidak baik untuk anak-anak usia SD, SMP, bahkan mungkin SMA, bahkan seusia kita, sebetulnya juga tidak terlalu baik untuk melihat tontonan yang syarat dengan adegan kekerasan seperti nah, itu. dari segi itu saja tidak layak kan untuk dipertontonkan secara terbuka, secara umum gitu. Saya juga heran, Arifin Sinur kenapa ya waktu itu bersedia untuk membuat iya, aku dengar-dengar dari orang-orang yang dekat dengan seniman ini, itu mengatakan dia terpaksa untuk bikin film itu ya di bawah paksaan gitu. Di bawah paksaan. Tapi apakah itu informasi yang sahih atau enggak, aku kurang paham gitu. Tapi rumornya dulu begitu. Dulu begitu. Tapi yang bisa kita saksikan sekarang itu kan film itu memang film yang diproduksi oleh Orde Baru secara penuh dibiayai oleh negara untuk terus mereproduksi histeria anti komunisme, terus mereproduksi kekejaman PKI gitu. Ya, saya pribadi tidak hendak memperdebatkan soal kekejaman itu gitu ya. Tapi saya ingat suatu saat bicara dengan Pak Wi, Perpustakaan Merdayu Agung, dia bercerita pada hari H jam J setelah 30 September, dia melihat di beberapa balai desa itu ditempel clipping-clipping koran pemberitaan tentang penyiksaan, tentang ini. Jadi warga yang tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Timur, dia melihat di balai-balai desa itu di majalah dindingnya itu ada. Dan ini koran-koran yang ditempelkan adalah koran-koran dari Harian Bersenjata. Jadi koran-koran kita langsung asosiasi. Koran-koran yang dikontrol penuh oleh pemerintah saat itu. Tapi ya, ini menyakitkan sebetulnya. Kembali ke stigmatisasi tadi, Mas. Akhirnya ke situ sebetulnya. Bisa jadi, karena itu tadi, aku tadi belum selesai. Jadi film itu diputar terus berulang-ulang, sekarang tiap tahun sekali diputar lagi, dan masyarakat diharuskan untuk menonton. Itu kan seperti mau melakukan proyek stigmatisasi lagi. Jadi kalau kamu melawan kekuasaan, kamu itu berarti punya ideologi yang berbeda dengan kekuasaan gitu. Nah, perlahan-lahan mau ke arah sana. Nah, termasuk soal kriminalisasi itu kan juga stigmatisasi. Jadi aktivis yang membela tanahnya, aktivis yang memprotes proyek pertambangan segala macam dicap sebagai kriminal, gitu, melanggar aturan, melanggar KUHP gitu. Itu sudah stigmatisasi sebetulnya, pelabelan. Dari level itu sampai yang... Nah, tujuan dari stigmatisasi itu kan teror ya. Teror itu kan menyebarkan satu ancaman kepada masyarakat luas. Kalau kamu mencontoh si A yang sok-sokan bergerak membela lingkungan hidup segala macam, ya kamu ujung-ujungnya akan ditangkap dan dipenjara kayak begitu kan. Itu kan seperti teror yang disebarkan.
Dan kadang-kadang yang memberikan stigma ini tidak terlalu menyadari bahwa pemberian stigma itu bisa terjadi di luar kontrol mereka. Misalnya bagaimana masyarakat tetangganya, misalnya, itu dampak itu, sosialnya begitu. Itu saya pernah ketemu waktu itu, ada salah satu penjahit yang dia di KTP-nya ada X Tapol gitu ya. Itu dia banyak orang yang tidak mau datang ke tempat dia gitu loh. Yang paling mau datangi masih orang-orang yang dekat, orang-orang yang ya memang dasarnya sudah kenal kalau dia orang baik, dikucilkan gitu. Dan dikucilkan. Nah, ini kan sebetulnya jadi proses yang buruk juga bagi masyarakat, gitu. Dan kalau kita boleh bernostalgia sedikit, Anda sepertinya tidak terlalu akur dengan kawan-kawan lama Anda sekarang ya? Enggak. Kawan-kawan Partai Rakyat Demokratik ini. X. Dia langsung menegaskan X. Ya. Sepertinya tidak terlalu akur ya. Apalagi kapan hari ketika ada di sebuah acara gitu ya, orang-orang yang dulu pernah diambil, dia berdiri memberikan dukungan kepada salah satu kandidat presiden pada saat itu. Dan itu kan salah satu beberapa pimpinan di PRD waktu itu. Ya, Budiman dan kawan-kawan. Ya, sebut saja Mas Hendro, jangan khawatir. Saya bukannya tidak berani menyebutkan, cuman takut membuat Anda shock. Enggak. Sudah sama sekali nggak ada komunikasi berarti ya? Beberapa di antaranya sebelumnya masih komunikasi gitu. Ya, komunikasi sekedar komunikasi saja, tidak terlalu dalam hubungannya. Sejak mereka menjadi politisi partai politik itu memang agak berjarak. Bukan karena saya menjauhi politisi, enggak. Tetapi memang ya medan aktivitas kami kan berbeda, berbeda. Nah, saya menjaga selama ini berupaya gitu secara personal menjaga prinsip yang saya pegang dari dulu gitu, bahwa ketika menjadi aktivis mahasiswa dulu itu memilih menjadi aktivis itu bukan sesuatu yang biasa buat saya, tapi sesuatu pilihan hidup yang menimbulkan banyak konsekuensi, banyak risiko yang kemudian harus dihadapi gitu. Nah, prinsip untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai integritas, apalagi nilai-nilai untuk memperjuangkan segala sesuatu yang kita yakin sebagai suatu kebenaran, itu berupaya saya pegang teguh sampai sekarang gitu. Nah, kalau kembali ke teman-teman yang menjadi politisi di partai politik itu, sebetulnya saya tidak alergi gitu. Waktu itu saya memaknainya sebagai itu pilihan medan perjuangan gitu. Ada di mana-mana medan perjuangan. Bertemunya jadi semakin sempit gitu ya. Iya, cuman komunikasinya, relasinya jadi semakin berjarak kan. Cuma ada beberapa momentum tertentu yang bisa mempertemukan kami kalau ada kepentingan yang sama. Misalnya dulu itu kami pernah meminta mereka, teman-teman yang di partai politik itu, untuk mendukung kami dalam rangka menyelesaikan kasus penghilangan paksa gitu. Nah, pada tahun 2009, Mas Hendro, itu upaya kami untuk berhubungan dengan teman-teman yang di partai politik dan menjadi anggota parlemen itu menemukan titik keberhasilannya ketika parlemen DPR RI pada tahun 2009 mengeluarkan 4 rekomendasi DPR RI untuk penyelesaian kasus penghilangan paksa itu. Itu waktu di bawah pemerintahan SBY. 4 rekomendasi itu salah satunya adalah pengadilan HAM ad hoc untuk kasus itu. Nah, kita tahu yang salah kedua adalah pemerintah diminta oleh DPR untuk membentuk tim pencarian orang hilang. Nah, tapi kita ketahui sampai sekarang pemerintahan berganti ya ke Jokowi 2 periode dan rekomendasi DPR itu diabaikan sampai sekarang. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran undang-undang dari pemerintah. Itu adalah begitu. Nah, itu satu sinergitas yang membuahkan hasil gitu ya. Dengan teman-teman yang dulu
menjadi kawan di karena posisi jalanan. mereka di parlemen, Ya, dan ini membuat suara lebih kencang gitu. ya betul. Nah, tapi kemudian kan orang itu bisa berubah ya. Tidak hanya berubah. Berubah. Aduh. Orang itu bisa berubah dan kita tahu misalnya teman-teman yang mungkin dulu termasuk yang mendukung empat rekomendasi itu, kemudian pada pemilu yang atau pilpres kemarin mendukung si calon presiden yang terduga kuat sebagai otak penculikan itu gitu. Nah di situ saya tentu saja saya bukan malaikat yang kemudian oh ya itu manusia itu tempatnya dosa gitu, nggak begitu. Tapi tentu saja saya shock gitu, shock, terkejut, sedih dan marah. Karena apa? Karena buat saya itu sesuatu yang sudah melanggar batas prinsip yang saya pegang tadi, gitu, yang saya berusaha pertahankan sampai sekarang ini, bahwa menurut saya pilihan teman-teman yang dulu bersama-sama berjuang itu kemudian berada di barisan, akhirnya jadi seperti itu, berada di barisan penjahat asasi manusia. Buat saya itu bukan sekedar perbedaan pilihan politik, tetapi itu pengkhianatan perjuangan gitu. Nah itu dua istilah yang sangat berbeda. Salah satu bentuk kemarahan Anda mungkin salah satunya dengan kemarin beberapa waktu yang lalu memproduksi film dokumenter. Enggak, sebetulnya itu sudah kami gagasannya sudah muncul sejak tahun marah gitu, nggak mau kenapa? Enggak, gagasannya 2019. Kemarahannya Dandi Kaca-Sungkana tidak seperti itu ya? Kemarahannya film itu muncul dari kemarahan juga, aku akui. Tapi bukan menjelang pemilu yang kemarin ini, karena munculnya gagasan itu tahun 2019 sebelum COVID. Waktu itu momentumnya adalah ketika Jokowi, Presiden Jokowi yang kami dukung 2 periode itu, saya juga mendukungnya, begitu terpilih menjadi presiden dan membentuk kabinet, tiba-tiba memilih atau mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nah, disitulah kemudian kami beberapa teman itu marah gitu, dan kami berkumpul dan muncullah ide untuk bikin film yang tak pernah hilang itu. Jadi gagasan 2019 baru kita bisa produksi untuk turun lapangan itu ya 2 tahun yang kemarin gitu, karena banyak halangan pandemi COVID dan lain sebagainya. Itu waktu itu produksi ini kawan-kawan yang bersama Anda dari mana aja waktu itu? Gagasannya itu muncul dari Mas Hari Nugroho, Hendra kenal ya, almarhum Hari Nugroho, teman yang dulu di Fakultas Ekonomi UNAIR, kemudian menjadi jurnalis di Jakarta. Nah, itu yang menelpon saya, dia telepon dari Jakarta, dia bilang kita harus melawan setelah Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan itu, kita harus melawan dengan caraku, kata dia. Caramu itu kayak apa? Si bikin film. Oh, oke. Itu saat dia mulai aktif membuat film-film pendek itu? Iya, dia sudah, sebelumnya kan sudah bikin beberapa film pendek ya. Bersama Pak Peter. Pak Peter bikin sejarah Soekarno macam-macam kan. Nah, Pak Tila Soekarno. Nah, itu tentu saja kami gembira karena ada support ya dari Hari Nugroho untuk bikin film itu. Nah, kembali ke teman yang itu tadi ya. Nah, buat saya kemarahan itu masih. Buat saya itu seperti siklus gitu ya, siklus aktivisme, dunia aktivisme gerakan. Kita tahu misalnya kalau ditarik sejak zaman Bung Karno yang digulingkan oleh Soeharto, yang gerakan mahasiswa berada di belakang proses penggulingan itu juga tahun 66 itu kan tidak lama setelah itu beberapa pentolan elit politik aktivisnya, mahasiswanya masuk menjadi anggota DPR dan melakukan banyak hal yang menyimpang dari apa yang disuarakan oleh Angkatan 66 gitu. Korupsi merajalela segala macam, sampai Suwogi, salah satu tokoh gerakan 66 itu kemudian marah-marah dan mengirim ginju dan celana dalam ke parlemen untuk menyimbolkan mereka ya berdandan saja kalau nggak bisa menyuarakan atau membawa kepentingan rakyat banyak gitu. Nah, itu kan siklusnya berulang-ulang. 98 berulang lagi.
berulang lagi. Banyak teman yang menjadi anggota partai politik dan masuk ke DPR RI, dan tidak sekedar itu tapi juga berebut kue komisaris segala macam. Nah, itu membutakan mereka. Jadi perjuangan yang mereka lakukan dulu, nilai historis yang sangat kuat itu kemudian diabaikan semua demi mengamankan sumber-sumber ekonomi yang mereka mau raih. Gitu. Iya. Dan sebetulnya salah satu kekhawatiran saya dan mungkin bagi beberapa orang kan sebetulnya di situ nih, bahwa ulangan sejarah itu akan terjadi siklus. Dan kita akhirnya memaklumi, berpikir bahwa namanya manusia juga seperti itu gitu kan. Tapi kan dampaknya itu kan sebetulnya tidak semata-mata tentang mereka, gitu, tapi tentang masyarakat banyak. Ya. Sebetulnya kan selalu kan seperti itu. Saya masih pengen ngomong tentang film Anda tadi. Anda dibantu oleh beberapa kawan lama gitu ya. Oh ya. Hari Nugroho, salah satu teman baik saya. Terus gimana proses film ini akhirnya gimana? Sampai di mana aja nih film ini? Ini film ini kan membawa pesan yang sangat penting sebetulnya. Iya, film itu. Dan saya gini, ada seorang pakar yang waktu itu mengingatkan begini, ada kesenjangan referensial antara generasi tertentu, generasi A dan B gitu ya. Dan film-film seperti ini dirasa perlu supaya orang tahu, oh ini loh yang terjadi, gitu ya. Nah, ini gimana? Jadi aku mau cerita dua hal ya. Pertama proses produksinya. Proses produksinya itu baru jalan tadi yang aku bilang itu setelah COVID agak mereda dan uang cukup terkumpul gitu. Kendalanya karena dua hal itu. Kami sejak awal berkomitmen bahwa film itu mau kami produksi dengan biaya mandiri. Mandiri itu artinya ya kami patungan, kalau nggak cukup ya cari sumbangan. Sumbangan ke siapa ya? Teman-teman yang mau menyumbang gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah bikin merchandise. Beberapa kali kami produksi t-shirt gambar Herman dan Bimo, dua teman yang mau kami angkat di film itu sebagai bagian dari korban penghilangan paksa. Nah, film itu baru selesai secara keseluruhan itu awal bulan Februari tahun ini, tahun 2024, menjelang proses pemilu gitu. Nah, tadinya kami nggak mau launching karena akan mudah dituduh oleh banyak orang film ini berkepentingan untuk mendiskreditkan gitu ya kontestan pilpres, gitu, salah satu kontestan pilpres. Nah, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami tetap launching tapi tidak secara terbuka, semi terbuka itu artinya kami hanya mengundang teman-teman yang kami seleksi terlebih dahulu, termasuk media juga kami seleksi sedikit saja yang kami undang di Visip Unar. Nah, waktu itu seminggu sebelum Pilpres, persis sebelum Pilpres. Nah, itu kemudian setelah Pilpres kami putar di mana-mana, yang sudah tour roadshow film itu ada di Surabaya, Malang, Jogja, Jakarta, dan juga Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ini kenapa kami pilih? Karena Pangkal Pinang adalah tempat kelahiran Herman Hendrawan. Keluarganya masih ada di sana dan kami pada 2 bulan yang lalu itu pergi ke sana untuk putar film itu di 2 tempat. Nah, pesan dari film itu adalah seperti yang kamu ungkapkan tadi, bahwa kami mau film ini menjadi bagian dari memorialisasi. Kami mau mewariskan ingatan atau memberikan edukasi khususnya kepada generasi sekarang, generasi milenial dan Gen Z itu, yang buat kami mereka penting untuk belajar sejarah perjuangan bangsa ini, tidak hanya sejarah perjuangan kemerdekaan 17 Agustus, 10 November, dan lain sebagainya, tapi juga sejarah perjuangan reformasi tahun 98. Gitu. Nah, kita tahu misalnya
ada kekosongan teks narasi sejarah di sana dalam kurikulum resmi negara, baik di pendidikan tingkat SD sampai perguruan tinggi, soal sejarah tahun 98 itu. Padahal Mas Hendro, kalau kita tarik mulai 98 sampai sekarang 2024 itu sudah berapa tahun? 26 tahun. Coba, sudah 26 tahun, sementara buku sejarah kita tidak diupdate. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Sementara kita hidup sekarang dalam lingkungan kemajuan teknologi informasi yang begitu dahsyat gitu. Begitu luar biasa gitu. Cepat sekali kemajuannya, perkembangannya. Tetapi teks sejarah kita itu tidak diupdate, tidak mengalami pembaruan. Nah, film ini kami tujukan sebagai berposisi untuk mengisi salah satu sisi sejarah yang masih gelap itu, gitu. Nah, itu yang kami maui. Jadi sasaran kami memang sebetulnya tidak sekedar sebagai kelangenan generasiku, generasimu, atau generasi tahun 90-an itu, generasi anak Orde Baru itu, tapi sasaran utama kami adalah film ini bisa ditonton oleh anak-anak muda sekarang yang lahir pasca reformasi. Itu. Jadi memorialisasi itu penting untuk mengingatkan generasi sekarang supaya belajar dari sejarah masa lalu, benar dan salahnya, baik dan buruknya, dan tragedi-tragedi kemanusiaan itu menjadi basis bangsa ini untuk menata supaya peradaban bangsa kita lebih baik, supaya generasi sekarang menjadi bagian dari gerakan untuk melawan impunitas, untuk menghentikan kemungkinan terjadinya keberulangan dari kejahatan hak asasi manusia di masa sekarang maupun yang akan datang. Karena kita sama-sama tahu lah, cara terbaik untuk melangkah ke depan itu adalah ketika kita memahami betul apa yang terjadi di masa lalu. Dan ketika yang terjadi, harapan dan di Kaca Sungkana rasanya juga menjadi harapan kita semua, bahwa kita mengingatkan, kita menaruh harapan agar apa yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih sekali sudah berbicara hari ini. Sobat Berita Jatim, ada banyak hal yang bisa kita gali dari pembicaraan ini, dan sekali lagi penekanan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, bahwa kalau kita pengen melangkah lebih baik di masa depan, maka pelajari betul apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu mesti clear, baru bisa melangkah di masa depan. Bukan berarti kita gagal move on, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa menggali pelajaran yang berarti di masa lalu untuk di masa mendatang. Demikian pembicaraan kita hari ini. Terima kasih sekali. Selamat sore.